yang dibawa itu tidak terlalu besar, awalnya dia hanya menyebabkan terjadinya perubahan inti yang kita kenal dengan istilah distorsi. Jadi yang tadinya dia berbentuk lingkaran, bulat, kita pandang dia bukan lingkaran ya, bulat, berubah menjadi agak pepat. Jadi dia menjadi pipih. Ya. Nah, kalau energi yang dibawa, kalau ini tidak ditambahkan, maka setelah energinya cukup rendah, dia akan kembali ke bentuk semula dan hanya berosilasi atau berputar saja. Nah, tetapi kalau energi yang dibawa oleh partikel penembak itu cukup besar, sehingga bisa melewati penghalang, atau misalnya dia bisa melewati penghalang visi ini, lebih besar dari energi penghalang visi, maka dia tidak akan kembali ke bentuk semula, tetapi dia akan mulai pecah menjadi dua, seperti ini. Jadi awalnya dia berrelasi, kemudian lama-lama dia berpilin, terbelah menjadi dua, lalu pecah. Nah, itu kalau dia bisa melewati energi penghalangnya. Nah, kita ambil contoh uranium ya. Uranium menyerap sebuah neutron lambat. Neutron lambat itu biasanya kita sebut neutron termal ya. Sehingga berubah menjadi uranium 236. Slide berikutnya ya. Ibu coba masuk ke ini, bisa enggak? Nah, ini lambat sekali ya. Kita sudah pindah ke slide berikutnya ya. Nah, sudah mulai tampil di layar ya. Jadi uranium 235 menyerap sebuah neutron lambat. Jadi artinya energi kinetik yang dibawa neutron itu kecil, sehingga berubah menjadi uranium 236 ya. Nah, energi yang diserap itu mengubah yang diubah dari energi ini menjadi energi osilasi. Jadi yang diserap tadi membuat dia berosilasi, sehingga bentuknya seperti ini ya, menjadi elips. Nah, kemudian lama-lama dia berputar, lalu kalau energinya cukup tinggi lagi, jadi energi aktivasinya kita sebut ini sebagai energi aktivasi ya, cukup besar, maka mulai terbentuk saling menolak begini. Jadi ini untuk kalau energi yang dibawa cukup besar ya, dia mulai berputar sambil mulai memisahkan diri sehingga membentuk seperti nomor 8 ya. Jadi dia berpilin namanya. Sehingga keduanya ini terjadi karena inti itu masing-masing mengandung proton, lalu lama-lama terjadi gaya tolak menolak ya. Lama-lama terjadi gaya tolak menolak, walaupun dia karena dia mengandung proton dan neutron juga bisa saling tarik menarik juga. Jadi kalau masih gaya inti kuatnya ini masih cukup berpengaruh, maka dia belum langsung terpisah, tetapi dia berputar dulu hingga kalau eksitasinya, energi yang diberikan cukup untuk melewati penghalang visinya ya, jadi batas penghalangnya itu, gaya inti kuat itu makin berkurang dengan cepat ketika jarak pisah antara kedua belahan ini menjadi makin jauh, sehingga terpisah seperti ini. Jadi kalau energi aktivasi yang diberikan cukup untuk membuat dia terpisah, maka akan terpisah seperti ini. Pemisahan ini juga diakibatkan karena munculnya gerakan kolom yang semakin besar akibat menjauhnya jarak antara pecahan ini, dan akhirnya terlepas. Nah, ketika dia terlepas, masing-masing inti ini akan melepaskan neutron dan membuatnya kehilangan massa. Jadi itu pada saat dia melepaskan neutron, dia kehilangan massa, energi ikatnya makin kecil, sehingga ada energi yang ikut terlepas ketika inti ini sudah pecah menjadi dua. Ya. Baik, kita lanjut. Kalau memang silakan langsung ya. Ada syarat terjadinya fisi, tadi kita sudah jelaskan bahwa untuk syarat terjadinya fisi, maka energi eksitasi dari campuran yang terbentuk itu harus lebih besar dari energi penghalang
fisi. Nah, di bawah ini ada contoh yang ditampilkan di tabel ini, ada yang ditampilkan bahwa uranium 235 setelah ditembak diaktifasi dengan neutron membentuk uranium 236. Energi ekstasinya itu sebesar 6,5 MeV. Sementara energi fisi itu sehingga fisi, walaupun dia menggunakan neutron termal, fisi ini bisa terjadi. Tetapi kalau kita menggunakan uranium 238 diaktifasi menjadi uranium 239, energi eksitasi dari uranium 239 ini hanya 4,8, sementara energi penghalang fisi untuk uranium 239 itu adalah 5,7. Jadi kalau hanya menggunakan neutron, maka reaksi fisi dari uranium 239 itu tidak terjadi. Plutonium 239 itu mirip dengan uranium 235, jadi mudah pecah ya. Plutonium 239 diaktifasi dengan menjadi 240, energi eksitasinya sebesar 6,4, sementara energi penghalang fisinya hanya 4,8, sehingga dengan neutron termal pun reaksi fisi bisa terjadi. Tetapi untuk inti amerikum 243 diaktifasi dengan sebuah neutron berubah menjadi 2 amerikum 244, itu memiliki energi net eksitasi sebesar 5,5, sementara energi penghalang fisinya itu 5,8 MeV, sehingga tidak terjadi reaksi fisi. Itu kalau neutron termal ya. Nah, sehingga di dalam pembuatan bahan bakar reaktor atau bom nuklir, kita tidak menggunakan uranium 238 dan uranium dan amerikum 243. Yang banyak digunakan itu hanya uranium 235 dan plutonium 239. Walaupun sebenarnya di alam itu plutonium 239 tidak banyak. Nah, kita lihat slide berikutnya. Jadi bagaimana karakteristik dari uranium 235 dan plutonium 239? Muncul lagi. Low respon. Berarti memang jaringan bermasalah ya, agak kadang-kadang lambat, kadang cepat muncul. Oke. Silakan buka slide berikutnya ya, sudah dilihat? Halo? Kenapa lambat? Betul-betul ini jaringan bermasalah. Iya, Bu, lambat. Iya, agak cepat dia muncul, sekarang lambat sekali lagi. Tidak tahu kenapa, mungkin terlalu banyak penggunanya ini, bukan cuma jaringan internet yang bermasalah. Halo, muncul kok. Oh ya, sambil menunggu tampil karena yang akan tampil berikutnya itu hanya sedikit gambaran sejarah tentang karakteristik uranium dan plutonium 239. Ada yang mau ditanyakan enggak? Menunggu slide-nya enggak mau muncul. Saya mau bertanya. Ya. Ibu itu Arsi, suaranya Arsi. Arsi ya? Iya, Bu. Nah, apa yang mau ditanyakan? Itu, Bu, energi penghalang fisi itu yang energi yang EB yang setelahnya proses fisi atau apa? Enggak, ini energi penghalang fisi, maksudnya ini. Sebuah reaksi fisi itu bisa terjadi kalau energi eksitasi yang bentuk setelah
setelah neutron ditembakkan setelah uranium ini berubah menjadi uranium 236, itu maksudnya energi minimal agar bisa terjadi reaksi fisi ya. Ini secara teori ini diperoleh dari hasil eksperimen bahwa ternyata kalau energi eksitasi yang terbentuk kurang dari 5,2, maka reaksi fisi tidak. Ini yang kita sebut energi penghalang fisik. Kalau misalnya di percobaan ada, kalau saya seingat saya ada di percobaan foto listrik ya, kan ada penghalang. Energi penghalang atau energi ambang biasa juga disebut energi batas minimum ya. Jadi itu maksudnya. Jadi, kurang dari energi minimum ini atau energi penghalang, tidak mungkin melewati itu. Di kuantum juga kamu akan belajar tentang apa istilah potensial barrier kan. Jadi itu bukan berarti bahwa ada ini jadi disebut penghalang karena kalau energi energi eksitasi yang terbentuk setelah ditembaki neutron itu kurang dari 5,2 tidak mungkin terjadi. Nah di sini uranium 235 ketika ditembaki dengan sebuah neutron thermal, neutron thermal ini biasanya neutron yang memiliki energi yang cukup rendah. Ternyata dia bisa membuat energi uranium 236 ini berada pada keadaan tereksitasi 5 MeV. Sehingga walaupun dia hanya neutron thermal yang ditembakkan ke U235, reaksi fisi ini bisa terjadi karena dia melewati energi penghalang fisinya. Jadi dia bisa pecah menjadi dua inti lain, begitu maksudnya. Bisa difahami? Ini diperoleh semua dari hasil eksperimen ya. Ini batas penghalangnya, energi penghalangnya. Jadi sangat bergantung kepada berapa energi kinetik, energi neutron thermal yang dibawa oleh neutron tersebut. Berapa energi kinetik yang dibawa oleh neutron. Tetapi sudah dijelaskan di sini bahwa yang paling rendah atau neutron thermal ini adalah energi neutron yang paling rendah. Ketika ditembak ke uranium 236, ternyata hasil eksitasinya adalah 6,5 MeV. Energi eksitasi yang dibawa oleh U236 adalah 6,5 MeV. Jadi dia bisa melakukan fisi. Paham sampai di sini? Ya. Oke, ada lagi silakan. Ini kita coba tampilkan slide berikutnya. Ini lambat lagi. Tadi agak cepat muncul, ini lambat sekali. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini cerita sedikit tentang uranium ya. Slide sudah tampil. Jadi uranium ini diberi nama setelah ditemukan planet Uranus. Saya tidak tahu juga kalau betul atau tidak. Yang jelas ceritanya begini ya. Jadi uranium ditemukan, uranium ini diberi nama sesudah ditemukan planet Uranus ya. Nah, ini unsur yang pertama kali dikenal sebagai unsur radioaktif. Ya. Nah, di awal abad ke-20 itu berarti 1901 ya, itu awal abad 20 namanya. Sekitar tahun 1900-an, justru bahan ini ya, itu dibuat gelas seperti ini ya. Jadi cangkir minum. Nah, di belakang diketahui bahwa ternyata ini adalah logam yang sangat berbahaya. Jadi dia bahan logam yang sangat berbahaya sehingga setelah itu mungkin tidak digunakan lagi. Bentuk yang tidak stabil itu disebut uranium 238. Walaupun ini kan kalau orang menambang uranium yang banyak didapat itu 238 ya. Kamu sudah lihat di tabel massa bahwa jumlah uranium yang ada di alam itu adalah uranium 238 sebesar 99,2%. Sementara 2,5% ya. Sementara yang U235 itu kecil sekali, hanya 0,75% ya, tidak banyak. Yang bisa memiliki tampang lintang fisi yang bagus itu uranium 235.
U238 enggak, tetapi dia termasuk kelompok logam yang berbahaya ya. Di gambar yang sebelahnya ini disebut uranita oxide ya, uranium dioxide ini yang ini sumber uranium sebenarnya ya. Jadi sumber utama uranium. Jadi hampir semua bahan yang ditambang di alam, Ida, ke sekolah ada kucing dah, berkelahi. Juga itu ada semua di posisi tidur dan perhatikan, makin mengajar. Nah, di alam ini hampir tidak pernah orang menambang pure. Tapi karena di alam uranium 235 yang murni itu tidak banyak. Nah, kemudian plutonium lambat sekali lagi ya. Ini lambat sekali, slide-nya lambat sekali muncul. Berikutnya itu menjelaskan tentang plutonium 239. Itu adalah dua unsur sangat jarang ditemui di secara alami ya, di alam ini. Biasanya plutonium 239 itu bentuk dari unsur lain, tetapi jejak-jejak plutonium dalam uranium ini kelihatan juga. Cuman di sini tidak terlihat ya, di slide yang berikutnya. Sayang sekali ini lambat sekali muncul. Cerita saja ya. Jadi secara alami plutonium ini hampir jarang kita temukan dalam. Nah, di gambar itu terlihat yang diamati itu justru hanya jejak-jejak ini mulai ditemukan ketika Perang Dunia Kedua. Pada saat bom di Hiroshima dan Nagasaki itu mulai orang lihat ternyata hasil reaksi itu muncul ada plutonium yang terlihat jejak-jejaknya dalam uranium. Jadi uranium dioksida ini. Nah, tapi sekarang justru yang banyak digunakan itu adalah plutonium karena reaksinya energinya tidak terlalu tinggi untuk membuat dia melakukan reaksi. Nah, di awal 20-an, di akhir abad 20 itu plutonium digunakan sebagai baterai untuk radio nuklida ya. Ini nggak tahu kenapa tidak mau muncul. Nah, itu dibaca saja sejarahnya. Kita lanjut ya. Ini kurang bagus, nggak muncul slide-nya. Lambat loading ki. Pilih kapan jaring. Kalian pegang ya slide PowerPoint-nya. Kalau pegang saya lanjutkan saja. Iya, Bu.
Ya, kita lanjut saja ya. Tidak tahan dilihat ya. Baik. Bagaimana pecahan fisi ya? Kemungkinan pecahan-pecahan uranium ya yang ditembaki dengan neutron. Di slide itu ada kelihatan pecahan dari hasil fisi ya. Itu terlihat seperti grafik normal yang berdampingan ya. Nah, ini maksudnya peluang pecahan satu dan peluang pecahan duanya. Kalau pecahan satunya berada di sekitar 80, maka pecahan duanya pasti ada di sekitar angka 150 ke atas sampai 160 ya. Tetapi peluang terbesar pecahan fisi dari uranium 235 itu di sekitar angka 90-an dan 140-an. Ini yang paling banyak. Nah, sebagai contoh di situ terlihat uranium 235 ditembaki neutron berubah menjadi U236 lalu pecah menjadi barium 141 dan kripton 92 disertai dengan 3 neutron. Kemudian uranium bisa juga menjadi xenon 1, strontium 94 disertai 2 neutron. Ini maksudnya begini. Jadi pecahan di sekitar 140 dan 90-an ini yang banyak ketika uranium ditembaki 235. Jadi probabilitas pecahannya itu justru ada di nomor massa sekitar 90 dan nomor massa sekitar 140-an. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, cuman yang perlu di sini, di dalam reaksi fisi pun itu hukum kekekalan nomor massa, nomor muatan itu harus diperhatikan ya. Maksudnya gini, ketika reaksi jumlah nomor massa di kiri harus sama dengan nomor massa di kanan. Di sini 1 tambah 235 campuran 236 menjadi 141 tambah 92 tambah 3 kali 1. Totalnya sama 236 juga. Nomor muatan juga begitu. 0 ditambah 92, ini tetap 92. Pecahannya 56 tambah 36, 92 juga. Ya. Jadi tetap berlaku hukum kekekalan nomor massa, hukum kekekalan jumlah muatan atau nomor proton, dan jumlah neutronnya. Oke, baik, kita lanjut. Ini slide-nya tidak mau muncul-muncul, ya. Oke, untuk satu-satu. Malah begini. Baik, selanjutnya kita pindah ke slide 2. Apa? Munculnya terlalu lambat. Nah, bagaimana menghitung energi fisi ya? Jadi coba kita lihat di sini salah satu contoh yang kita ambil adalah pecahannya adalah barium 14, kripton 92 dengan memancarkan 3 neutron ya. Dalam perhitungan energi panas reaksi atau energi yang dipancarkan, kita menghitung selisih massa akhir atau selisih energi diam akhir dengan energi diam awal. Sebenarnya ini bisa kita lihat dengan menggunakan juga selisih energi kinetik, kan ini tidak terukur di sini ya. Jadi sama kita sudah bahas di awal tentang panas reaksi itu Q-nya itu bisa dihitung dari selisih massa awal dikurang massa akhir kali C kuadrat ya. Nah, kita ambil contoh yang ini berapa energi yang dipancarkan ya. Dengan memasukkan angka-angka massa neutron, massa uranium 235, massa kripton 92, massa barium 141 dan 3 kali massa neutron. Nah, mungkin kalian karena ini tidak ada di tabel yang kripton 92, kamu bisa menggunakan formula semi empirik. Silakan hitung sendiri ya.
Nah, kalau ini benar hitunganmu, kamu akan mendapatkan nilai sekitar 200 mega elektron volt yang dilepaskan untuk satu fisi. Jadi satu inti yang melakukan fisi akan menghasilkan energi sebesar sekitar 200 mega. Tidak pas 200, jadinya sekitar itu. Saya bisa menghitung sendiri ya. Kalau tidak ketemu jawabannya, baru bertanya. Nah, jadi ini lambat sekali. Satu slide lambat sekali munculnya. Butuh waktu bermenit-menit untuk menunggu dia muncul. Aku makanannya, goreng ke ayam, ada kulkas. Kalau mau makan ikan. Duh, kita ngomong terlalu itu. Ini bisa hitung sendiri ya. Jadi lanjutkan sendiri, kamu cari nilai massa kripton 92 dengan menggunakan formula semi empirik, lalu masukkan di sini, ya. Baik, kita lanjut ya. Jadi di slide berikutnya itu reaksi fisi berantai. Reaksi berantai. Reaksi berantai karena satu neutron yang menyebabkan terjadinya satu reaksi fisik itu kembali 2 sampai 3 neutron baru. Dan ini bisa sebagai partikel penembak berikutnya. Ya. Di sini jadi aktivasi sebuah inti uranium. Selanjutnya, selain fisik seperti contoh yang ini adalah kripton dan barium, itu akan dihasilkan lagi 3 neutron di sini. Kadang-kadang ada 2 atau 3 ya. Jadi bergantung pecahan fisinya apa. Kalau yang di sini kebetulan karena kripton dan barium itu menghasilkan 3 neutron baru. 3 neutron ini bisa menembaki lagi inti uranium di dalam sehingga terbentuk neutron berikutnya. Jadi dia bisa mengenai inti yang lain, bisa mengenai inti uranium sendiri, kadang-kadang juga mengenai pecahan fisi yang lain sehingga bisa menghasilkan energi berikutnya. Nah, kalau dia mengenai uranium, inti uranium, maka akan terjadi lagi fisi berikutnya, begitu seterusnya, sehingga kalau ini tidak terkendali, maka akan terjadi ledakan nuklir. Jadi akan menjadi bencana ketika tidak bisa dikendalikan. Ya. Jadi karena dimasukkan dalam reaktor itu bukan satu biji inti, tetapi bongkahan, maka kalau tidak bisa dikendalikan,